Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pertemuan pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini Bu Nisa akan menjelaskan hal yang berhubungan dengan Sumpah Pemuda. Berhubungan dengan pemuda-pemuda Indonesia. Judulnya adalah Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita masuk ke bab 5 ya. Di submateri yang pertama yaitu arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum kita lanjut ke materi, kita intermezzo dulu ya. Nah, ini dia gambar Soekarno. Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Jadi menurut Soekarno bahwa kalau dia diberi 1000 orang tua, maka dia bisa mencabut Semeru. Semeru itu gunung tertinggi di Pulau Jawa. Dia bisa mencabut gunung Semeru itu dari akarnya. Tapi hanya dengan 10 pemuda, Soekarno jamin dia akan mengguncangkan dunia. Apa sih Bu artinya ini? Nah, artinya adalah besarnya pengaruh pemuda dalam memajukan bangsa dan negara Indonesia. Tidak dipungkiri hal itulah yang terjadi baik sebelum merdeka maupun setelah merdeka. Coba next kita akan lihat peran pemuda sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia. Di arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan membahas 2 materi. Yang pertama, peran perjuangan pemuda, dan yang kedua adalah arti makna Sumpah Pemuda. Di peran perjuangan pemuda, kita akan membahas 3 hal, yaitu organisasi pemuda, Kongres Pemuda pertama, dan Kongres Pemuda kedua. Dan di arti makna Sumpah Pemuda, kita akan membahas tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda. Langsung saja kita bahas ke pokok bahasan yang pertama, organisasi pemuda. Jadi setelah dibentuknya organisasi pertama yang ada di Indonesia, yaitu organisasi Budi Utomo, kemudian muncullah juga organisasi-organisasi yang didirikan oleh pemuda. Apa saja organisasinya? Bu Nisa rangkum dalam beberapa organisasi. Yang pertama adalah Trikoro Darmo atau Yong Jawa. Jadi bacanya Yong bukan Jong ya, dan Jawa bukan Java. Trikoro Darmo atau Yong Jawa. Ini organisasi pemuda yang didirikan pada tahun 1915 di Jakarta. Organisasi ini awalnya merupakan perhimpunan pemuda-pemuda yang berasal dari Jawa, tapi lama-kelamaan kemudian menjadi organisasi atau partai politik. Yang kedua ada Yong Sumatranan Bond. Yong Sumatranan Bond seperti namanya itu didirikan pada tahun 1917 yang merupakan persatuan pemuda pelajar yang berasal dari Sumatera. Yang ketiga ada Yong Ambon, Yong Minahasa, dan Yong Celebes. Organisasi ini didirikan sekitar tahun 1918 sampai 1919 ya. Untuk Yong Ambon itu adalah Persatuan Pemuda Maluku atau pada khususnya adalah Ambon. Yong Minahasa berasal dari Minahasa atau Sulawesi. Yong Celebes adalah perkumpulan pemuda pelajar dari Sulawesi. Kemudian yang berikutnya ada Sekarukun, Yong Betawi, dan Yong Batak Spon. Sekarukun itu pemuda yang berasal dari Sunda.
Yong Betawi itu pemuda Betawi atau dari Jakarta, dan Yong Bataksbon itu dari Batak, Tapanuli, Sumatera. Kemudian ada satu lagi organisasi yang berbeda dengan organisasi pemuda lainnya, yaitu Perhimpunan Indonesia atau disingkat PI. PI ini tidak berdasarkan daerah atau suku dari manapun, tapi melainkan organisasi yang beranggotakan berbagai suku dan pulau di Indonesia. Jadi dia tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan. Itu tadi beberapa organisasi pemuda yang berdiri di Indonesia dan mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Next, setelah adanya organisasi pemuda, kemudian para organisasi pemuda tersebut mengupayakan adanya suatu pertemuan atau bisa disebut sebagai Kongres Pemuda. Kongres Pemuda ini ada 2 kali ya. Yang pertama Kongres Pemuda pertama atau biasa dikenal sebagai Kerapatan Besar Pemuda. Kongres Pemuda pertama ini dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei pada tahun 1926 di Jakarta. Jadi kalau misalnya di buku panduan atau di buku cetak kalian baik LKS maupun paket itu masih di Yogyakarta, tolong dibenarkan karena yang benar adalah pelaksanaan Kongres Pemuda pertama itu terdapat di Jakarta atau diadakan di Jakarta. Berikutnya, hasil dari Kongres Pemuda pertama ini mencakup 2 poin penting. Yang pertama, cita-cita Indonesia menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Dan yang kedua, semua perkumpulan pemuda menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Jadi tidak berdasarkan suku atau daerahnya lagi, tapi berdasarkan negara Indonesia atau bangsa Indonesia. Seperti itu ya, Kongres Pemuda pertama yang harus kalian ketahui. Yang ketiga atau yang berikutnya adalah Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua ini diselenggarakan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, organisasi pelajar yang kemudian berdiri setelah adanya Kongres Pemuda pertama. Panitianya yang pertama ketuanya adalah Sugondo Joyo Puspito dari PPPI, wakilnya adalah Raden Mas Joko Marsaid dari Yong Jawa, sekretarisnya Muhammad Yamin dari Yong Sumatera Nenpon, dan bendaharanya adalah Amir Syarifuddin dari Yong Bataksbon. Kemudian next, pelaksanaannya itu terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama pada tanggal 27 Oktober tahun 1928 di Gedung Katolik Jongelin, Bonn atau KJB di Jakarta. Pada pertemuan pertama ini menghasilkan beberapa hal. Yang pertama adalah sambutan ketua panitia yaitu Sugondo Joyo Puspito dan pidato tentang arti dan hubungan persatuan dan pemuda. Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Gedung OS Jawa Bioskop di Jakarta. Pertemuan ini membahas tentang permasalahan pendidikan dan anak. Kemudian Kongres Penutup yang diadakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Gedung Indonesian Club Bow di Jakarta. Ini yang harus kalian perhatikan ya. Di Kongres Penutup ini ada beberapa hal yang penting. Yang pertama yaitu membahas tentang pentingnya nasionalisme dan demokrasi. Yang kedua, pembacaan naskah Sumpah Pemuda atau ikrar dari Sumpah Pemuda yang dirumuskan oleh Muhammad Yamin. Dan yang ketiga adalah diperdengarkannya lagu Indonesia Raya yang saat ini adalah sebagai lagu kebangsaan Indonesia ciptaan Wage Rudolf Supratman. Itu pertama kali diperdengarkan pada Kongres Pemuda kedua. Kalian harus mengingatnya. Itu adalah Kongres Pemuda kedua. Jadi kalau kalian ditanya, Sumpah Pemuda itu diikrarkan kapan? Yaitu pada saat Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Next, materi berikutnya adalah nilai-nilai Sumpah Pemuda.
kalian harus tahu dulu isi dari Sumpah Pemuda itu apa. Di awal sudah Bu Nisa lihatkan ya, naskah asli Sumpah Pemudanya ada 3 paragraf. Nah, kita akan lihat lagi. Yang pertama, isi dari Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Ini memiliki nilai bahwa pemuda Indonesia mengakui bahwa wilayah negara Indonesia terdiri dari daratan dan lautan. Jadi negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan itu menjadikan wilayah laut sebagai satu kesatuan wilayah. Jadi bukan sebagai pemisah, ya. Berikutnya yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ini berarti apa? Ini memiliki nilai bahwa pemuda Indonesia menerapkan paham kebangsaan. Pemuda-pemuda pada saat itu yakin bahwa mereka bukan suku A, suku B, suku C, bukan dari daerah A, B, C, tapi melainkan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini mengandung nilai bahwa pemuda Indonesia menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kalau sekarang kita sebut sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu. Seperti yang kalian ketahui bahwa di negara Indonesia ini setiap daerahnya memiliki bahasa daerah masing-masing. Tapi kita tetap sebagai negara Indonesia, sebagai bangsa Indonesia yang memiliki bahasa pemersatu atau bahasa nasional, disebutnya sebagai bahasa Indonesia. Itu adalah nilai-nilai Sumpah Pemuda. Bu Nisa harap kalian paham dengan penjelasan dari Bu Nisa kali ini. Bu Nisa akhiri pertemuan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.